Ibu semua yang sudah berkenan hadir di tengah kesibukan Bapak Ibu semua untuk menghadiri kegiatan ini. Ini sebenarnya adalah kegiatan pengibasan dari kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 5 yang sedang saya jalani. Bapak Ibu, kebetulan materinya yaitu tentang modul 1.4 nih di sana tuh, tentang budaya positif yang bisa kita laksanakan di kelas maupun di sekolah secara umum, seperti itu ya. Jadi materinya tentang budaya positif. Ya ini saya fotonya ya segini adanya ya. Saya nyari yang fotonya mode-mode yang agak lebih serius gitu ya mukanya. Tapi ya kayak gitu-gitu aja. Baik, langsung aja kita langsung mulai. Nah ini yang latar belakangi suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran, betul nggak Bu? Betul ya. Jadi karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau misalkan, aduh baru masuk kita kadang-kadang udah banyak masalah nih dari luar, dari rumah gitu, udah buru-buru dan sebagainya, kita nggak tenang nih sebagai guru. Ketika masuk kelas kayak terburu-buru, belum sarapan dan sebagainya. Ketika masuk, jangankan menghadirkan suasana menyenangkan, tapi membangkitkan mood gurunya aja kadang-kadang kita, kita udah mumet duluan masuk kelas. Jadi tidak berhasil untuk memunculkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Oke, jadi dilanjutkan lagi Bu. Itu latar belakangnya. Nah sekarang pengertian budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kalau pemikirannya Ki Hajar Dewantara itu, bagaimana pembelajaran yang dilakukan itu harus berpihak kepada murid. Jadi berpihak kepada murid itu apa? Menyesuaikan dengan minat, bakat yang diminati oleh peserta didik itu sendiri. Potensinya apa nih kira-kira? Makanya di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya asesmen diagnostik, biasanya seperti itu. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal, terus kemudian bakat dan minatnya seperti itu. Berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu pengertian budaya positif. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya disiplin positif. Oke, kalau kita membuat simulasi, ya, kalau yang menentukan kita mau berbuat sesuatu biasanya diri kita sendiri atau dipengaruhi oleh orang lain. Kita analogikan seperti ini. Bu Ika dan Pak Tomo boleh maju ke depan? Ya. Nah, Bu Ika sama Pak Tomo boleh ke sini dulu sebentar. Oke. Anggaplah di tangannya Bu Ika menggenggam tangannya seperti ini. Oke. Pak Tomo membujuk Bu Ika supaya mau membuka kepalan tangannya ini. Bagaimana cara Bu Ika mempertahankan? Bu Ika sekuat tenaga untuk mempertahankan agar kepalan ini dianggapnya di dalam ini ada sesuatu yang berharga, Bu Ika. Ya. Terus Pak Tomo membujuk Bu Ika supaya mau membuka tangannya. Nah, jadi bagaimana cara Pak Tomo untuk membuka genggaman Bu Ika? Gimana caranya? Iya. Soalnya Pak Tomo ini sedang merayu Bu Ika. Gimana caranya supaya Bu Ika mau menggenggam membuka genggaman tangannya? Gimana caranya? Gimana caranya? Coba. Iya, ceritanya Pak Tomo, Bu Ika pokoknya dirayu sampai mau membuka tangannya. Gimana caranya? Udah pernah merayu dulu. Saya gak jago merayu. Coba gimana caranya? Kira-kira kalau buka tangannya dong. Nah gimana? Kan Bu Ika kan nggak mau tuh katanya. Gimana supaya mau nih membujuknya? Gimana caranya? Biasanya supaya Bu Ika mau membuka gimana caranya Pak Tomo? Dipaksa aja kali ya. Dipaksa. Kalau dipaksa Bu Ika mau nggak? Marah tuh, katanya nggak mau. Gimana caranya supaya mau membuka tangannya gimana? Kasih hadiah Pak. Dirayu dong. Nah gimana tuh ngerayunya, kata Bu Agnes harus dirayu tuh gimana tuh? Belajar merayu. Iya gimana? Gak tahu. Ada sentuhan, ada Bu Ika sentuhan. yang cantik. Iya dipuji tuh. Gimana kalau Bu Agnes? Gimana Bu Agnes kira-kira supaya mau? Masa aku jadinya? Enggak gimana? Kira-kira supaya Bu Ika mau membuka tangannya gimana? Itu ya.
Bu Ika. Cantik banget deh hari ini. Apa dong yang di tanganmu itu? Perlihatkan padaku. Jadinya kayaknya bagus deh. Bu Agnes ngebujuk supaya buka itu gimana? Ayo dong, cantik, buka dong. Nah gimana? Ibu mau nggak? Ibu mau tahu banget nih, Bu. Gimana? Kalau begini juga maunya kepo kan? Oh gitu. Oke. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ika, Pak Tomo dan Bu Agnes ya. Jadi sebenarnya yang mempunyai apa ya namanya itu kontrol untuk Bu Ika membuka genggaman tangannya itu siapa? Bu Ika sendiri ya. Ketika ada bujukan dari mana-mana, balik lagi ke Bu Ikanya. Bu Ikanya mau membuka genggaman tangannya atau tidak. Jadi sebenarnya kontrolnya itu ada dalam diri masing-masing. Begitu juga murid. Ketika murid misalkan mereka sudah bawa apa namanya ya, keinginan mereka sendiri. Ya, bagaimana teman-teman di sini Bapak Ibu guru utamanya bagaimana nih supaya mau nih anak ikutan belajar kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu, tapi gambarannya balik lagi ke anaknya. Anak-anaknya itu punya masing-masing udah punya bawaannya gitu. Kira-kira masing-masing seperti itu. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi disiplin positif itu lebih kepada bagaimana menerapkan kedisiplinan tapi anak nggak takut, kira-kira seperti itu. Terus kemudian dalam menerapkan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, jadi Bapak Ibu, ini lebih kepada kesadaran yang ingin dibangun. Jadi bukan ketakutan atau ingin dapat penghargaan dan sebagainya. Jadi lebih kepada kesadaran. Seperti itu yang namanya disiplin positif. Boleh lanjut Bu Ika? Nah, di sini kalau kita pernah belajar nih pada saat kuliah, kita pernah belajar teori stimulus and response ya. Itulah teorinya. Terus yang sebelah kirinya itu teori kontrol. Di sini kita ambil salah satu contoh. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kira-kira seperti gambarannya. Berikutnya, tadi yang makanya Bu Ika punya alasan tersendiri kenapa Bu Ika tidak mau membuka genggaman tangannya. Kayaknya membujuknya kurang romantis misalnya kayak gitu ya, atau nggak ada yang menarik nih yang ditawarkan. Ya, biasanya kan anak orang akan berubah pemikirannya ketika ada sesuatu yang menguntungkan buat dia kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini kita sekarang di kurikulum Merdeka ini erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai dengan yang mandiri. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira arahnya seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini yang praktik yang sudah saya lakukan di kelas 9D. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan dengan cara yang sama. Ini bagian dari membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas di awal, misalkan Ibu masuk kelas, biasanya membuat kesepakatan kelas, betul ya? Atau kontrak belajar dan sebagainya, biasanya itu yang dilakukan. Ini 9D kemarin mereka membuat menuliskan di kertas yang bisa ditempel itu tuh, terus kemudian menempelkannya di papan tulis yang berbentuk 9D. Jadi nanti dari hasil yang mereka tulis akan membuat kesepakatan kelas. Apa aja yang akan dilakukan. Next Bu. Nah, akhirnya kita mengambil kesimpulan kesepakatan kelas 9D dari hasil yang mereka sudah tuliskan. Di sini berakhlak.
Kami bersepakat untuk menerapkan 5S, senyum, salam, sopan, dan santun. Kira-kira seperti itu. Disiplin, kami bersepakat untuk berdisiplin dalam belajar. Terus kemudian menaati tata tertib, menjaga kebersihan dan keamanan, serta kenyamanan belajar di kelas. Jadi dari yang tadi mereka tuliskan di papan tulis, kemudian dikerucutkan menjadi kesepakatan kelas. Yang ketiga adalah peduli. Kami bersepakat untuk saling menjaga, membantu, dan melindungi agar terciptanya suasana kelas yang solid, kondusif, dan menyenangkan. Jadi dari yang mereka tulis dikerucutkan menjadi 3 hal ini: berakhlak, disiplin, dan peduli. Ini yang sedang dilaksanakan di kelas 9D. Walaupun semua berproses ya, tidak bisa langsung kelihatan dampaknya. Oke, lanjut. Nah, walaupun kita sudah tadi membuat kesepakatan dan lain-lainnya, kita balik lagi. Manusia itu pada dasarnya punya 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu ya, pasti mereka melakukan sesuatu ini untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang 5 ini. Yang pertama nih yang putih, kebutuhan bertahan hidup. Tuh yang pertama kebutuhan dasar manusia. Terus untuk cinta dan kasih sayang. Barangkali di rumahnya ada yang kurang dari kasih sayang gitu kan. Bapak Ibu tentu tahu kondisi masing-masing anaknya di kelas seperti itu kondisinya. Penguasaan, terus kemudian pengen mempunyai kebebasan dan mencari kesenangan. Barangkali itu yang tidak ditemukan oleh murid di rumahnya. Jadi mereka mencari kesenangannya di sekolah. Seperti itu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol nih. Ya, jadi ini merupakan hal yang penting ketika kita menjadi seorang guru. Bagaimana kita mengambil posisi sebagai seorang guru? Apakah kita mau sebagai penghukum? Apakah kita mau menjadi pembuat masalah, membuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira kalau yang sebagai penghukum seperti apa gambarannya? Kalau yang sebagai penghukum gambarannya seperti apa kira-kira? Pasti murid ada dalam pembelajaran itu yang kadang-kadang membuat salah di kelas. Betul nggak Bapak Ibu? Entah itu tidak mengerjakan tugas gitu kan, atau datangnya terlambat. Nah, kalau Bapak Ibu guru langsung kemudian menjudge itu anak salah, misalkan, kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Mending kalau nanya gitu, langsung dihukum. Kamu nggak mengerjakan tugas ya? Berdiri, maju. Misalkan kayak gitu. Nah itu memposisikan diri sebagai penghukum. Poin yang pertama. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah kalau yang pembuat rasa bersalah ini lebih kepada gini. Nah, kamu kenapa kemarin misalkan nggak masuk sekolah atau bolos dari rumah berangkat ternyata nggak nyampe sekolah. Nah terus kemudian ketika ketemu dipanggil misalkan ya, dipanggil sama wali kelas atau gurunya, langsung dibilang gini, nah bayangin bapak kamu itu, ibu kamu itu udah bekerja keras loh, nyari nafkah buat kamu supaya kamu bisa belajar dengan baik. Seperti itu kan. Sampai akhirnya si anak merasa bersalahnya kena tuh di situ, kena mentalnya tuh. Waduh, dia nih salah banget nih. Jadi seolah-olah anak jadi di sini diposisikan sebagai yang udah bersalah banget, rasa bersalah di situ tersentuh hatinya. Nah itu membuat rasa bersalah. Itu tipe yang kedua. Yang ketiga adalah tipe yang sebagai teman. Ya, sebagai teman ini ada plus minusnya juga. Ya, sebagai teman. Teman itu ketika misalkan ketika anak ada yang melakukan pelanggaran, terus kemudian bapak ibu menanyakan alasan si anak melakukan tersebut. Nah itu bapak ibu berarti sudah memposisikan sebagai teman, kira-kira seperti itu. Nah yang keempat, pemantau. Yang keempat itu pemantau. Pemantau itu lebih kepada bapak ibu tahu nih anak melakukan kesalahan, tapi ya udah mantau aja, tidak melakukan sesuatu hal, tindakan. Jadi mantau aja. Nah itu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah yang kelima ini sebagai manajer. Nah sebagai manajer tuh yang kayak gimana sih? Yang sebagai manajer itu artinya ketika misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, bapak ibu bisa melakukan
Yang pertama kayak misalkan menanyakan dulu alasan kenapa anak itu melakukan kesalahan tersebut ya. Artinya setelah anak melakukan kesalahan sampai anaknya itu bisa kembali rasa percaya dirinya. Seperti itu. Oke, kita langsung next ke tahap berikutnya. Nah, ini yang akan kita bahas tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan, tapi dengan cara restitusi ini, ketika kembali ke kelompoknya tidak minder, tapi tetap menjadi orang yang lebih baik di sini, karakter yang lebih kuat. Setelah melakukan kesalahan itu dia berubah menjadi sesuatu hal yang lebih baik gitu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ke orang lain seperti apa, ke dirinya sendiri seperti apa. Itu disebut dengan restitusi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada segitiga restitusi nih Bapak Ibu. Ini yang paling menarik menurut saya di poin ini. Jadi segitiga restitusi adalah bagaimana kita sebagai guru mampu ketika anak membuat kesalahan, kemudian bagaimana cara tadi yang tadi disampaikan, si anak mempunyai komitmen untuk bisa lebih baik ke depannya. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa sih maksudnya? Jadi gini, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi diberikan ketenangan Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, tidak kemudian yang mentalnya jadi hancur, seolah-olah dia jadi orang yang paling bersalah. Nah, jadi setiap orang pasti pernah punya kesalahan. Jadi dimulainya dengan kalimat kayak gitu. Contohnya ya Bu ya. Jadi misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya nah ya. Terus kemudian kamu bukan orang satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan itu. Kira-kira kayak gitu. Itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan. Apa itu validasi kebutuhan? Di sini kamu tentunya punya alasan. Jadi menanyakan alasan kenapa si anak melakukan tersebut. Karena apa sih alasannya? Kira-kira kayak gitu. Kamu melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain dengan berlaku seperti itu? Misalkan dengan mengambil yang bukan haknya, misalkan kayak gitu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati. Sebenarnya kamu tuh tahu nggak sih aturan di sekolah ini seperti apa? Nah, terus kamu udah merasa di situ pasti anak, oh tahu Bu, Pak. Nah, berarti kan kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah itu? Kira-kira seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi ini adalah kunci bagaimana kita menangani suatu permasalahan. Jadi dari mulai menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nanti dia mau jadi pribadi yang seperti apa setelah itu. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang kaitannya dengan menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kalimat-kalimat yang kita bangun pertama kali ketika menemukan sebuah kasus gitu ya. Bapak Ibu juga berbuat salah kok, nggak kamu juga, nggak kamu aja yang pernah salah gitu kan. Artinya ketika anak dibilang kayak gitu, dia nggak langsung merasa terpuruk ketika mereka melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan bagaimana masalah ini bisa terselesaikan. Jadi bukan mencari yang salah yang benar gitu kira-kira ya. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Intinya menzolimi diri sendiri gak sih kalau misalkan terus-terusan menyalahkan diri sendiri? Jadi membangkitkan semangat tuh Bapak Ibu ceritanya di sini ya, menstabilkan identitas. Berikutnya kata-kata positifnya untuk yang validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada ini kan, tapi kamu tidak melakukannya. Berarti kan kamu hebat, katakanlah gitu ya. Jadi sebenarnya si anak itu ketika melakukan kesalahan itu sebenarnya mereka bisa aja berpotensi untuk melakukan kesalahan yang lebih besar daripada itu. Tapi mereka memilih untuk tidak melakukan hal yang lebih parah dari itu kita kasih apresiasi di situ. Kamu pasti punya alasan tadi ya, mengapa kamu melakukannya.
apa yang penting bagi kamu. Jadi kamu kenapa seperti itu tuh, kepentingannya apa sih buat kamu kira-kira gitu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Ya, kira-kira banyak kalimat-kalimat sakti yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada guru-guru ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Lanjut Bu. Nah terus kemudian ini kalimat sakti untuk menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Itu ditanyakan kayak aturan sekolah. Kamu udah tahu kan intinya gitu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Menurut, jadi dibalikin lagi ke anak tersebut. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Pasti ketika anak itu setelah melakukan kesalahan, pasti dalam waktu. Kalau pas lagi ada analisis kasus itu biasanya CGP ini pada menjawab kayak gini nih. Maksudnya soal-soal yang seperti ini. Dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Kan tadi ada 5 posisi kontrol ya Bu ya. Ya ada yang penghukum, terus kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, terus kemudian apalagi tadi pemantau sama manajer. Nah kira-kira kalau dilihat dari kasus tersebut posisinya yang diambil oleh Pak Lukman masuk ke yang mana? Penghukum. Pembuat rasa bersalah? Penghukum. Penghukum, ya betul ya, ada ya penghukum di situ ya. Terus kemudian apakah Pak Lukman di situ selain seorang penghukum ada posisi kontrol lain yang diambil oleh Pak Lukman? Kalau dilihat dari kasus tadi ya Bapak Ibu ya, Enggak ada. hanya penghukum. Oke. Dia nanya nggak tadi kenapa alasan pakai sepatu itu? Nanya kan? Nanya, berarti dia sebenarnya ada memposisikan diri sebagai teman. Ya teman juga ada kan? Kayak gitu. Terus bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina kira-kira? Kalau tadi kita sudah belajar segitiga restitusi itu. Apa yang membuatmu terlambat? Oke, boleh. Pertanyaan pertama menurut Bu Leni, apa yang membuat kamu terlambat? Oke, kalau kita balik lagi ke segitiga restitusi Bu. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Pak Lukman harusnya apa? Bukan. Jadi tidak membuat Rasa bersalah. si anak down dengan kesalahan tersebut. Misalkan, oke, menanyakan boleh, menanyakan dulu kenapa terlambat, terus kemudian langsung memasukkan ini segitiga restitusi ini. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan tersebut, gitu kan? Langkah selanjutnya ketika dia mengambil posisi sebagai seorang manajer, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, tadi ada terbalik posisi segitiganya ya. Terus kemudian habis itu betul yang disampaikan oleh Bu Ika, menanyakan yang tahu kan pasti tadi siapa Pak Lukman itu menanyakan juga sebenarnya. Pak Lukman nanya, tahu nggak aturan di sekolah harus sepatunya warna apa? Sebenarnya itu bagian dari nilai apa yang telah kita sepakati. Oh iya udah tahu tuh sebenarnya Sabrina, tapi karena datang terlambat aja kan. Terus kemudian setelah ini komitmen apa yang ingin kita sepakati? Nah itu masuk ke yang tadi disampaikan oleh Bu Ika. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Itu apabila Pak Lukman memposisikan diri sebagai seorang manajer. Oke lanjut. Pertanyaan berikutnya. Kayak tadi Bu yang sebelumnya. Kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah, jadi nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Sebenarnya dengan anak pakai sepatu warna hitam tuh nilai kebajikan yang ingin ditanamkan tuh apa sih? Kesetaraan misalnya ya, kayak gitu, tidak membeda-bedakan kayak gitu. Terus kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ketika tahu nih sebagai seorang pimpinan, tahu Pak Lukman berlaku seperti itu, kira-kira langkah yang tepat untuk sebagai pimpinan seperti apa? Mendukung, terus kemudian sambil memberikan masukan mungkin ya, bagaimana cara menangani kasus yang tidak membuat
anak tersebut menjadi down atau membuat trauma anak. Karena ketika kita sebagai seorang guru, kita menghukum anak atau tindakan apapun, itu sampai tua mereka masih ingat apa yang kita lakukan. Ya, misalkan saya pernah sama guru saya dicoret karena nggak ngerjain PR PPKN, dicoret muka saya, Bu. Sampai hari ini saya keingetan. Pasti Bapak Ibu juga punya pengalaman yang berbeda, yang perlakuan guru kepada ibu dan sekarang masih diingat. Ya, jangan sampai ketika kita menghukum dengan cara tersebut, nanti ketika mereka jadi guru, guru saya aja dulu melakukan hal yang sama kayak gitu, nggak apa-apa. Ya, jadi kita dengan segitiga restitusi ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar ketika misalkan menemukan permasalahan atau kasus dengan siswa ataupun apapun itu ya, itu kita lebih bijak untuk memberikan semacam penanganan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah yang sudah saya lakukan sudah baik? Belum juga. Jadi kita sama-sama belajar untuk bisa menuju arah yang seperti itu. Kira-kira harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi Bu? Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Semoga yang disampaikan walaupun sedikit ya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Bukan masalah banyaknya materi, tapi bagaimana kita berproses untuk sama-sama berkolaborasi. Karena tuntutannya guru penggerak ini balik lagi, guru penggerak itu tidak bisa bergerak sendirian, tapi perlu dukungan dari pimpinan, kepala sekolah, sarana dan prasarana juga harus bisa support. Jadi nggak bisa kalau sendirian ingin merubah satu sekolah itu berat ya. Jadi perlu usaha bersama, kolaborasi. Mudah-mudahan ke depan sekolah kita semakin baik lagi, semakin berprestasi sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu yang mewujudkan peserta didik yang Berkarakter Pancasila. berkarakter profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.